Sepasang sayap asmara membawa Enno Lerian melayang merenangi langit indah kaum remaja yang membuatnya tertawa bahagia kala dihujam panah asmara, juga merasakan pedih kala disiksa cinta hingga membuat hatinya berayun-ayun tak menentu seperti ranting pohon lapuk menunggu jatuh di dekat bumi. SMA sih kayaknya aku pernah bener-bener pacaran tuh ngerasain yang cinta pada pandangan pertama. Sekarang geli inget ya kan? Sekarang mau muntah inget ya. Apa namanya? Pernah gitu ngalamin yang namanya putus cinta terus nangis-nangis bombay gitu ya kan. Pernah ngerasain yang mau sayat-sayat gitu, rasanya hancur berkeping-keping gitu, diputusin, mutusin, diselingkuhin, selingkuh, itu semua udah pernah rasakan waktu pas SMA. Ya karena mungkin karena pas SMA itu ya karena ya kita bisa tahu sendiri ya Pak, SMA tuh anak-anak umur segitu anak-anak yang sok-sok tahu kan gitu. Apalagi masalah cinta-cintaan terus segala macam dicobain deh, udah deh tahu deh rasanya diputusin kayak gimana ngerasain. Tapi paling jijik itu sekarang nangis-nangis karena putus cinta ya kan. Aduh tuh sayat-sayat gitu bawaannya mau mati aja gitu. Sampai kayak gitu-gitu ya ampun. Itu tuh akhirnya mengatakan oh dia first love gue. Celah. Cinta yang membara akhirnya berbuah petaka. Seperti cinta Enno dengan Muhammad Nayaka Untara yang tersumbat nafsu hingga berbuah kehamilan di luar pernikahan. Enno yang kala itu berusia 19 tahun akhirnya memilih pasrah bersama buah cinta yang tertanam dalam rahimnya. Saat itu kita berdua nggak bisa kasih keputusan apapun gitu karena kita sama-sama masih kecil. Aku masih 19 tahun, dia masih 20 tahun. Ya gimana ya keadaannya memang kita berdua tuh belum sedewasa itu dan belum mampu juga untuk memutuskan keputusan apa yang terbaik buat kita yang harus lakukan gitu loh. Sampai mungkin kalau mama nggak akan pernah tahu misalnya sampai umur 9 bulan mama nggak tahu nih, mungkin kita berdua akan nikah gitu karena nggak tahu mau ngapain gitu loh, yang gimana nggak tahu gitu, pokoknya gimana ceritanya ngindarin mama sama papa gitu. Ya kaget iyalah pasti kaget, tapi ya udah mau bagaimana, nasi udah jadi bubur gitu kan, kita masa mau anak mau tak apain gitu, udah terjadi ya udah. Dalam kalut yang membelit hati, Enno memilih jujur bersama kesulitan. Ia tak mau berlari dari kenyataan berbadan dua, juga tak mau jadi pengecut dengan melakukan aborsi. Enno tetap berdiri di tempatnya, sembari membebat hati dengan kesabaran, agar jiwa dan mental bisa berdamai dengan kesalahan. Saat itu mungkin yang kepikiran adalah takut. Pasti ya, takut ngecewain, takut mama marah. Apa reaksinya kalau orang tua marah gitu. Kita ngebayanginnya, waduh mungkin kita bakal ditampar-tampar, dijamak-jamak atau jodotin gitu. Jadi emang ya campur aduk lah ya. Terus habis itu ngerasain bahwa yang oh my god gila gue pregnant gitu, gue hamil. Apa rasanya ini umur segini hamil gitu segala macam. Terus Naya juga nggak bisa kasih keputusan. Akhirnya kita aduh nggak ngerti deh, ya udah jalanin aja lah gitu. Sampai kita pernah ke Bandung, kita mau buang waktu itu, tapi dimintain uang sekitar 10 juta. Yang aku mikirnya waktu itu, aduh Tuhan, takut. Kayak aku udah punya rasa ketakutan dan udah punya rasa sayang sendiri sama janin yang ada di dalam perut aku. Makanya kayak yang aku mundur nggak mau ngelakuin sebuah tindakan itu karena apa ya? Karena mungkin karena udah ada rasa sayangnya sendiri kan, sampai akhirnya mama tahu. Ya pastilah gitu ya, ngecewain mama bagaimana itu pasti gitu. Tapi ya udah kita peluk lah, itu semua juga bukan kesalahan dia, kesalahan orang tua juga. Enno akhirnya memasuki dermaga pernikahan dengan segala konsekuensinya. Ia berharap pernikahan ini akan membawanya pada satu perubahan besar. Meski untuk itu, Enno rela melepas bangku kuliahnya. Aku jujur, aku ngomong apa adanya. Akhirnya mama ngomong sama Naya, terus Naya mengakui iya. Terus akhirnya kita kedua belah pihak ketemu keluarga. Akhirnya kita memutuskan bahwa yang paling terbaik adalah dijalanin terus dan akhirnya menikah gitu. Yang pasti sih karena kejadian itu ya gitu. Karena kejadian itu akhirnya satu dan lain hal kita berdua memutuskan untuk orang tua lebih tepatnya untuk memutuskan bahwa nggak mungkin dong kalian tidak dijalankan. Mau nggak mau kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Enno tuh cenderung orang yang tough. Dia sosok yang kuat banget buat aku gitu. Jadi kalau misalkan dia cerita hidupnya dia, aku salut lah sama dia. Apa yang dia lewatin selama ini, dia cukup tough. Mungkin aku nggak bisa kayak gitu kali. Memilih jujur dalam bersikap memang bukan hal mudah. Seperti Enno yang kala itu terus dihimpit tikaman kabar tentang kehamilan di luar nikah.
Eno dengan tenang menyorongkan keterus-terangan. Ia tak mau berpolemik apalagi membohongi diri. Juga tak mau berpura-pura pada publik dan kucing-kucingan dengan wartawan. Aku yang pikiran aku gini, orang kayaknya tahu kok kalau gue hamil duluan gitu loh. Terus gue mesti teriak-teriak ngomong ke depan, enggak gue gak hamil tapi badan gue gak bisa ditutupin gue hamil. Ngapain gue harus ngomong gue gak hamil gitu loh. Jadi kayak orang munafik aja gitu loh. Jadi kayak yang ya udahlah ya orang akan tahu dengan sendiri dan mereka tidak bodoh. Ngapain aku harus berpura-pura bodoh lagi untuk gitu. Gak perlu ngebodoh-bodohin orang juga gitu. Aku pikirnya apapun yang terjadi gue akan ngomong. Yang penting lega gitu loh. Begitu aku akhirnya mengakui bahwa aku yang hamil duluan, udah tuh stop akhirnya. Gak dikejar-kejar lagi, gak heboh lagi gitu loh. Gak apa ya. Jadi tuh gak kayak apa ya, gak punya rasa bersalah yang terlalu berlebihan. Karena saat dikejar-kejar tuh kayak gila ya, gue tuh kayak punya dosa yang besar banget gitu. Sampai semua orang tuh kayak kejar-kejar gitu, pengen tahu gitu. Kayak udah tanggung jawab ke orang tuanya susah, malu apa orang tua, terus dia dikejar-kejar. Akhirnya keputuskan enggak, harus ngaku gitu loh. Akhirnya kita ngaku, ya alhamdulillah setelah itu semuanya diam. Walaupun sempat ada beberapa pihak dari keluarga yang bilang, ngapain sih ngaku-ngaku, ini kan apa baik keluarga, mau kayak gimana segala macam. Tapi ya udahlah, aku resiko aku ambil gitu ya, mau ngomong. Setelah itu alhamdulillah tenang. Akhirnya benar kan keputusan aku benar bahwa dengan ngomong semuanya akhirnya jadi tenang. Di 2 tahun pernikahannya, Eno kembali menelan pil pahit kehidupan. Beragam konflik yang terus mendera membuatnya memilih berpisah dengan Untara. Lagi-lagi, Eno memilih jujur dalam bersikap. Sebab cinta yang dulu membara itu kini terasa senyap membatu. Karena kami masih sama-sama anak kecil. Kami masih belum tahu tanggung jawab kami sebagai pribadi kami masing-masing. Dan kami tidak tahu kami masih belum menyadari tanggung jawab sebagai orang tua. Belum tahu tanggung jawab sebagai istri dan sebagai seorang suami. Belum tahu tanggung jawab sebagai seorang pasangan itu seperti apa. Mau gak mau harus nikah, mau gak mau harus punya anak, mau gak mau dijabari segala macam, mau gak mau harus jalanin gitu. Sampai akhirnya aku ngerasain, ya itu tadi ngeliat teman-teman masih main, kenapa gue gak bisa main, akhirnya maksain pengen main. Sama-sama gak tahu tanggung jawab, lebih tepatnya mungkin karena kami berdua masih belum tahu tanggung jawab kami masing-masing kali ya. Ya iyalah, kamu yang ini sendiri, pilih sendiri, kamu ini sendiri. Terus sekarang kamu begitu gampang banget sih mengambil keputusan gitu kan. Tapi ya namanya anak-anak begitu, udah memutuskan gitu, nggak bisa ngomong apa-apa kita gitu loh. Yang menjalanin kan dia, gitu, menjalani dia. Sempet sih kita, kenapa sih harus itu? Cari jalan yang baik, cari jalan yang lain gimana. Tapi ya kita nggak bisa nasihat, nggak bisa dibilang. Udah punya prinsip masing-masing, udah ini ya udahlah. Complicated sih ya gitu, masalahnya tuh ada aja. Ya karena basicnya adalah ego yang diutamakan, mau nggak mau apapun itu jadi salah, ya kan. Kita kalau misalnya udah berpasangan, kalau ego yang diutamakan udah pasti semuanya salah. Bukan ego berdua, ego masing-masing maksud aku. Bukan kepentingan berdua atau kepentingan bertiga sama anak atau kepentingan berkeluarga, enggak. Tapi karena kepentingan diri sendiri udah gak ada yang benar. Menjanda dengan 1 anak menjadikan Eno seorang wanita sekaligus ibu yang bermental baja. Ia bekerja sendirian demi memenuhi nafkah keluarga dan anak semata wayangnya, Bumi Pradipa Pria Untara. Bersama si buah hati, Eno menjelajahi harapan dan meyakini bahwa ada harapan di depan sana. Suka nemenin, belajar, makan, ya gitu semuanya. Hampir kalau bunda di rumah ditemenin. Artinya Bumi, anak buat aku adalah jiwa aku gitu. Aku ngerasain bahwa Bumi itu udah bagian dalam diri aku gitu. Aku ngerasain bahwa dia adalah mimpi aku, dia adalah harapan aku, dia adalah kehidupan aku. Gitu kan waktunya cepet, langsung mau nikah gitu kan, nggak mau lihat dulu orangnya gimana.